Kehampaan bergejolak, banyak serangan melanda, Qin Chen terkekeh ringan, tubuhnya lurus, dan jimat sihir di atas kulitnya melonjak dan menggelegar, dan kekuatan tubuhnya mengguncang kehampaan. Matanya mekar dengan pelangi ajaib, dan dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Di bawah banyak serangan ini, sosoknya tetap tidak bergerak. Ini mengejutkan semua orang, apakah orang ini dewa iblis? Bagaimana tubuh fisiknya bisa begitu kuat? Tubuh Qin Chen menjulang tinggi, dan tidak mundur di matanya, melangkah maju, dan tiba-tiba sebuah pedang iblis muncul di tangannya. Ini sudah berakhir, kata Qin Chen tertawa kecil, lalu melambaikan tangan kanannya. Pedang iblis keluar, cahaya pedang bersinar. Pada saat berikutnya, bayangan pedang yang mengerikan meledak, berubah menjadi lautan luas, dan meledak ke segala arah. Pedang yang tak terhitung jumlahnya berkilau di seberang lautan, dan serangan yang disatukan oleh 9 jenderal iblis langsung bertabrakan. Tiba-tiba, raungan bergemuruh di langit dan bumi, keduanya bertabrakan, dan serangan mengerikan yang dibentuk oleh 9 jenderal iblis langsung hancur berantakan. Pada saat berikutnya, pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas 9 jenderal iblis, dan menerbangkan ke 9 jenderal iblis itu seperti tas kain. Tubuh 9 jenderal iblis semuanya jatuh ke 4 penjuru halaman. Di tanah, di dinding, dan di pavilion, ada lubang di mana-mana. Ke-9 jenderal iblis itu terbaring berantakan di sana. Armor mereka rusak, dan tubuh mereka berdarah. Tapi Qin Chen berdiri diam dalam kehampaan, memegang pedang iblis, seperti dewa perang, tak terkalahkan. Kenapa? Apakah kamu masih ingin terus bertarung? Ucap Qin Chen tersenyum dan memandangi banyak jenderal iblis di depannya, tapi selanjutnya, kalian tidak akan seberuntung itu. Jika aku melakukannya lagi, aku akan membunuhmu. Kata Qin Chen memiliki senyum lembut di wajahnya, seolah bukan dia yang menembak sebelumnya. 9 jenderal iblis besar tampak jelek, dan berdiri gemetar satu persatu. Jenderal iblis pertama menahan rasa sakit yang parah dan berteriak dengan marah, dan ingin melangkah maju, tetapi sebelum dia bisa bergerak, niat pedang yang mengerikan melonjak di tubuhnya. Dia menyemburkan seteguk darah, dan baru kemudian menemukan bahwa sumber iblis di tubuhnya telah sangat rusak dan compang-camping. Jika dia mencoba bergerak lagi, dia takut sumber iblis akan runtuh sebelum Qin Chen mengambilnya, dan dia akan benar-benar menjadi orang yang tidak berguna. Oke, kalian semua mundur. Ucap Raja Iblis Batu Hitam mendengus dingin dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, pita hitam jatuh ke tangan 9 jenderal iblis besar. Ini adalah benda seperti bola hitam, memancarkan suasana suram, agak mirip dengan pil. Mata Qin Chen menyusut, karena dia bisa melihat bahwa ini bukan pil, tampaknya memiliki kekuatan yang sama dengan sumber kegelapan, dan sumber ini mengandung aura klan gelap. Terima kasih Tuan Raja Iblis untuk hadiahnya. Ucap 9 jenderal iblis besar melihat bola hitam, tetapi wajah mereka semua menunjukkan kejutan, dan kemudian menghancurkan bola satu persatu, dan jejak napas hitam langsung memasuki tubuh mereka. Qin Chen segera merasa bahwa luka dari 9 jenderal iblis besar ini perlahan-lahan diperbaiki, dan kecepatan perbaikannya cukup cepat, dan efeknya hampir sama dengan pil teratas dari Teran. Qin Chen mengerutkan kening. Setelah Raja Iblis Batu Hitam memberikan hadiahnya, dia menyipitkan mata ke arah Qin Chen, dan matanya bersinar dengan cahaya cemerlang, dan berkata sambil terkekeh, "Kamu sangat baik." Qin Chen tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas pujian Anda, tapi sekarang, Anda seharusnya tahu bahwa saya tidak menyombongkan diri bukan?" 9 jenderal iblis di sekitar mendengar itu, meskipun luka mereka telah banyak diperbaiki, semuanya masih pucat dan jelek. Dengan satu pukulan, 9 jenderal iblis dikalahkan. Qin Chen berkata bahwa dia tidak terkalahkan di antara para jenderal iblis, tapi itu bukan omong kosong. Selain itu, mereka tidak memiliki terlalu banyak kebencian terhadap Qin Chen di dalam hati mereka. Di laut iblis kekacauan, kekuatan adalah segalanya. Tidak peduli seberapa kuat Anda, orang lain hanya akan memperlakukan Anda sebagai pahlawan. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, maka Anda akan mati. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen sebelumnya, dia memiliki kualifikasi ini. Terlebih lagi, Jenderal Iblis pertama tahu bahwa Qin Chen pasti telah menjaga tangannya sebelumnya, jika tidak, mereka akan menderita kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Raja Iblis Batu Hitam melihat senyum percaya diri Qin Chen,
dan berkata sambil tersenyum, memang ada kekuatan. Di bawah Raja Iblis ini, tidak apa-apa bagi Anda untuk menyebut diri Anda Jenderal Iblis pertama, tetapi terlalu berlebihan untuk menyebut diri Anda sendiri yang tak terkalahkan. Apakah Anda tahu bahwa di Raja Iblis lainnya, ada Jenderal Iblis yang telah mencapai ranah Tianzun? Oh, Qin Chen tersenyum. Raja Iblis Batu Hitam melihat ekspresi tenang Qin Chen dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu sepertinya tidak terkejut sama sekali? Apa yang begitu mengejutkan tentang ini? Ucap Qin Chen tersenyum dan berkata lagi, karena Anda mengatakan bahwa ada juga Tianzun di antara para Jenderal Iblis. Tetapi di antara para Jenderal Iblis di bawah komando Anda, yang tertinggi hanya setengah langkah Tianzun. Apakah ini berarti Anda tidak kuat di antara 18 Jenderal Iblis terdekat? Wajah Raja Iblis Batu Hitam menjadi dingin, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Saya percaya bahwa orang berbakat seperti saya seharusnya Anda enggan melakukannya. Ucap Qin Chen tersenyum dan berkata lagi, Anda tidak harus memotivasi saya. Tidak peduli apakah ada Tianzun di Jenderal Iblis orang lain, saya selalu tak terkalahkan. Raja Iblis Batu Hitam menyipitkan matanya, dan kali ini dia menatap Qin Chen dengan sangat hati-hati, apakah kamu sangat percaya diri? Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak percaya diri, saya hanya mengatakan fakta. Ya, aku ingin melihat apakah kamu sombong atau benar-benar mampu. Ucap Raja Iblis Batu Hitam dengan dingin. Setelah kata-kata itu jatuh, Raja Iblis Batu Hitam bergerak tiba-tiba, dan benang hitam aneh tiba-tiba muncul di tubuhnya. Untuk sesaat, benang hitam ini sepertinya telah lepas ke dalam kehampaan, dan sosok Raja Iblis Batu Hitam tiba-tiba menghilang. Wajah para Jenderal Iblis dan pelayan Iblis lainnya berubah. Tuan Raja Iblis sebenarnya melakukannya sendiri, seberapa tinggi Jenderal Iblis ketujuh itu. Pikiran di hati mereka belum sempat jatuh, dan dengan keras, Raja Iblis Batu Hitam telah muncul di depan Qin Chen, secepat kilatan petir, dan kecepatan ini menyebabkan semua Jenderal Iblis lainnya berubah warna. Setelah Raja Iblis Batu Hitam muncul di depan Qin Chen, dia menunjuk ke Qin Chen, kekosongan itu kabur, dan tidak ada waktu untuk bereaksi. Di depan Qin Chen, cahaya pedang tiba-tiba muncul, cahaya pedang membumbung ke langit dan menghalangi jari Raja Iblis Batu Hitam. Di tengah raungan yang mengguncang bumi, Qin Chen mundur 3 langkah, tetapi jari Raja Iblis Batu Hitam juga gagal. Raja Iblis Batu Hitam berubah warna, dan reaksi cepat Qin Chen benar-benar menghalangi langkahnya. Datang lagi, ucap Raja Iblis Batu Hitam berteriak, sosoknya menghilang lagi, saat berikutnya, seolah-olah bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah Qin Chen, banyak bayangan iblis menunjuk ke arah Qin Chen. Pukulan ini beberapa kali lebih kuat dari jari sebelumnya. Pada saat bayangan jari mantian hendak mengenai Qin Chen, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh Qin Chen, segera meledakkan jari iblis mantian. Dalam kehampaan, Qin Chen masih mundur 3 langkah, tetapi serangan kedua dari Raja Iblis Batu Hitam masih kembali tanpa hasil. Menarik, ucap Raja Iblis Batu Hitam tersenyum, tapi kali ini, makna senyumnya bahkan lebih dalam. Nafas yang mengerikan dari Tianzun tiba-tiba tersapu keluar dari tubuhnya. Tekanan Tianzun yang mengerikan langsung ditekan. 9 Jenderal Iblis dan banyak pelayan Iblis yang masih berdiri di halaman ini berlutut bersama, dan mereka tidak bisa melawan di bawah tekanan kekuatan Tianzun ini. Jika kamu bisa menangkap langkahku ini, aku mengakui kepercayaan dirimu. Kata Raja Iblis Batu Hitam terkekeh ringan, tapi itu mengandung niat membunuh yang mengerikan. Dalam sekejap, Qin Chen merasa seperti berada di api penyucian iblis. Di api penyucian, wanita mempesona yang tak terhitung jumlahnya ingin menariknya seperti jurang tak berujung, seperti mimpi. Huff, ingin melakukan serangan jiwa. Kata Qin Chen tersenyum, matanya berkilat, dan pedang iblis di tangannya tiba-tiba bergerak. Cahaya pedang meroket, dan ilusi di depannya hancur. Pada saat yang sama, pedang Qin Chen jatuh pada serangan Raja Iblis Batu Hitam. Dengan ledakan, cahaya pedang melonjak, menghancurkan serangan Raja Iblis Batu Hitam dalam sekejap, dan hantaman dahsyat menyapu, Qin Chen menendang dan mundur 3 langkah ke belakang lagi. Dan di jari Raja Iblis Batu Hitam, setetes darah muncul. Dia sebenarnya terluka oleh Qin Chen. Pada saat ini, Jenderal Iblis lainnya juga melihat ke atas, melihat pemandangan ini,
hati mereka bergetar hebat, seolah-olah mereka menggulung lautan badai. Mereka melihat wajah Raja Iblis Batu Hitam suram, dan suasana di lapangan langsung menjadi sangat mengerikan. Mata Raja Iblis Batu Hitam dalam, dengan dingin menatap manik-manik darah di jari-jarinya yang putih dan lembut seperti bawang hijau, wajahnya mendung dan cerah, seperti ketenangan sebelum badai. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tepat ketika semua orang mengira Raja Iblis Batu Hitam akan bergemuruh dan marah, Raja Iblis Batu Hitam tiba-tiba tertawa, dan tiba-tiba, seluruh halaman bermekaran seperti 100 bunga, dan menjadi hangat dalam sekejap. Luar biasa, kamu adalah Jenderal Iblis pertama yang bisa menyakitiku. Ucap Raja Iblis Batu Hitam memandang Qin Chen dan berkata sambil tersenyum, sekarang saya sedikit yakin bahwa Anda hampir tak terkalahkan di antara para Jenderal Iblis. Apa? Hampir tak terkalahkan? Ucap Qin Chen terkekeh, Tuan Iblis sepertinya masih tidak terlalu percaya padaku. Raja Iblis Batu Hitam tersenyum dan berkata, sesuatu tidak bisa dilakukan semuanya, kata-kata tidak bisa terlalu penuh bukan. Siapa yang berani menjadi tak terkalahkan di dunia ini? Akan selalu ada tamparan di wajah. Qin Chen menggelengkan kepalanya, haha, saya rasa saya tidak akan melakukannya. Haruskah Tuan Iblis menguji kekuatan bawahannya lagi? Lihat apakah bawahannya tidak terkalahkan. Ucap Qin Chen tertawa, tidak dibutuhkan. Ucap Raja Iblis Batu Hitam tiba-tiba tersenyum licik, tidak peduli apakah kamu tak terkalahkan atau tidak, kamu semua adalah Jenderal Iblis di bawah komandoku. Poin ini tidak akan berubah. Angkat tanganmu. Sebuah bola energi iblis tiba-tiba muncul di tangan Raja Iblis Batu Hitam, dan itu bergegas menuju Qin Chen. Itu adalah jenis yang telah diberikan kepada Jenderal Iblis lainnya sebelumnya, tapi itu jelas lebih kuat dari bola sebelumnya. Benda ini untukmu, ingat, mulai sekarang, kamu akan menjadi Jenderal Iblis pertama di bawah komandoku. Dan juga kalian, ucap Raja Iblis Batu Hitam melihat ke Jenderal Iblis lainnya, kalian, istirahatlah yang baik, dan ikuti aku ke Pulau Iblis Abadi besok. Konferensi Pulau Abadi akan segera dimulai. Wajah para Jenderal Iblis lainnya semuanya menunjukkan ekstasi. Ya, kalian semua terluka. Jika kalian tidak kembali dan beristirahat dengan baik, kalian akan kehilangan muka di Pulau Abadi. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ucap Raja Iblis Batu Hitam dengan dingin. Ya Tuan, ucap para Jenderal Iblis terkejut. Oke, aku lelah, kalian semua mundur. Kata Raja Iblis Batu Hitam menguap dan meregangkan pinggangnya. Dengan gerakan itu, Jenderal Iblis lainnya dalam keadaan linglung, dan mereka semua menundukkan kepala dengan tergesa-gesa. Hanya Qin Chen yang tampak tersenyum, matanya lurus, tidak ada gerakan, menatap Raja Iblis Batu Hitam, dan matanya menunjukkan sedikit apresiasi. Sosok Lord Mozun benar-benar bagus, kata Qin Chen sambil tersenyum. Dengan kata-kata ini, tiba-tiba ada keheningan di lapangan, dan penampilan semua orang sangat berubah. Qin Chen, apakah dia mencari kematian? Magic Chen, kamu berani menodai Lord Mozun. Ucap pelayan iblis yang telah menyinggung Qin Chen sebelumnya, melihat bahwa kekuatan Qin Chen sangat mengerikan, dan dia ditunjuk sebagai Jenderal Iblis pertama, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Saat ini, raih kesempatan dan segera buat masalah. Jenderal Iblis lainnya juga berubah warna. Untuk sementara, semua orang menggigil, berkeringat di belakang punggung, dan rambut mereka berdiri. Dalam suasana tegang ini, mereka melihat Lord Mozun tersenyum ringan, dan berkata dengan senyuman ringan, apakah itu benar bagus? Suasana aslinya, tiba-tiba menyapu, dan semua orang terpana. Apakah ini, benar-benar Lord Mozun? Kok kayak orang yang berbeda? Mungkinkah? Gumam 9 Jenderal Iblis besar semua memandang Qin Chen, dan ada cahaya yang tak dapat dijelaskan berkedip di mata mereka, penuh makna yang mendalam. Baiklah, kalian semua cepat pergi beristirahat. Kata Raja Iblis Batu Hitam tidak menunggu jawaban Qin Chen, hanya mengucapkan kalimat ringan. Segera, 9 Jenderal Iblis buru-buru berbalik dan pergi, tidak berani tinggal di sini untuk sementara waktu, dan Qin Chen juga tersenyum ringan dan berbalik dan pergi. Melihat bahwa Qin Chen dan 10 Jenderal Iblis lainnya menghilang, pelayan iblis yang telah diajari oleh Qin Chen segera muncul dan berkata dengan kebencian, Tuan Iblis, Magic Chen itu terlalu sombong. Menurut pendapat saya,
Anda harus menggali matanya dan biarkan dia. Suaranya belum turun, Raja Iblis Batu Hitam tiba-tiba menamparnya dengan telapak tangannya dan menerbangkannya. Dia jatuh ke tanah dengan panik, separuh wajahnya bengkak dan berdarah. Tuan Iblis, ucap pelayan itu melihat Lord Mozun dengan ngeri, dan dia tidak tahu mengapa Lord Mozun tiba-tiba menindakinya. Dia jelas melakukannya untuk pria itu. Bukan salahmu kalau kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Itu salahmu bahwa kamu tidak memiliki kemampuan untuk menabur perselisihan di depanku. Itulah cara untuk mati. Apakah kamu ingin mengajariku bagaimana caranya melakukan sesuatu? Turunkan dan taruh di penjara iblis. Ucap Raja Iblis Batu Hitam dengan dingin. Tuanku, maafkan aku. Di tengah teriakan kepanikan pelayan iblis itu, dia langsung dikawal oleh para penjaga iblis lainnya. Konferensi Pulau Ajaib. Gumam Raja Iblis Batu Hitam merenung sejenak, tiba-tiba tersenyum sedikit. Kali ini saya mengubah Jenderal Iblis pertama, saya harus mendapatkan sesuatu. Sosok itu bergetar, Raja Iblis Batu Hitam telah menghilang. Di luar mansion Raja Iblis Batu Hitam, 9 Jenderal Iblis besar lainnya berjalan keluar bersama Qin Chen, tetapi, apakah itu Jenderal Iblis pertama yang sebelumnya atau Jenderal Iblis lainnya? Mereka berdiri dengan hormat di belakang Qin Chen dan tidak berani melangkahi. Qin Chen berbalik dan melihat Jenderal Iblis lainnya, dan banyak Jenderal Iblis tiba-tiba menundukkan kepala dengan hormat. Qin Chen berkata dengan senyum ringan, kalian semua adalah Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis. Tidak harus terlalu hormat, saya tidak tahu banyak tentang beberapa hal ketika saya pertama kali datang ke sini. Saya harus bertanya kepada Anda tentang ini. Kata Qin Chen dengan ringan. Tuan, Jenderal Iblis pertama sekarang ini menjadi milik Anda. Secara otomatis, saya saat ini menjadi Jenderal Iblis kedua, dan bahkan harus menghormati Anda. Ucap Jenderal Iblis kedua dengan hormat. Baiklah, ucap Qin Chen tersenyum dan berkata lagi, konferensi Pulau Abadi. Apa itu? Jenderal Iblis kedua dengan hormat berkata, Tuan, pertemuan Pulau Iblis ini adalah pertemuan yang diadakan oleh Raja Iblis Abadi di wilayah Laut Iblis. Di setiap pertemuan Pulau Iblis, semua Raja Iblis akan membawa orang kepercayaan mereka untuk mengunjungi Raja Iblis Abadi. Kata Jenderal Iblis kedua menjelaskan. Apakah itu setara dengan ziarah? Kata Qin Chen mengangguk. Jenderal Iblis kedua berkata, ini mirip dengan ziarah, tapi bukan hanya ziarah, karena setiap pertemuan Pulau Iblis, selain bertemu dengan Raja Iblis Abadi, juga akan melakukan kompetisi kualifikasi dari 18 Raja Iblis, dan untuk menentukan tatanan baru dari 18 Raja Iblis. Jadi begitu, ucap Qin Chen tiba-tiba, itu setara dengan Iblis baru, saya tidak tahu ada di peringkat keberapa Raja Iblis Batu Hitam di antara 18 Raja Iblis. Informasi ini tidak jelas bagi kebanyakan orang, dan hanya Iblis teratas yang tahu. Ini, ucap Jenderal Iblis kedua ragu-ragu dan melanjutkan, peringkat 16. Qin Chen tertegun, mengerutkan kening dan berkata, dengan kata lain, ini adalah peringkat terbawahkan. 9 Jenderal Iblis mengubah wajah mereka, dan Iblis kedua lebih ketakutan dan berkeringat dingin di dahinya. Jenderal Iblis pertama, Lord Mozun, selalu sangat tidak puas dengan peringkatnya. Jika Anda berkata demikian, berhati-hatilah dengan dia. Kata Jenderal Iblis kedua dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu takutkan? Peringkat 16 tidak perlu malu. Setidaknya itu bukan peringkat 18. Selain itu, faktanya adalah kebenaran. Tidak bisakah kamu mengatakan itu? Tidakkah menurutmu begitu? Kata Qin Chen melihat ke Jenderal Iblis lainnya. Para Jenderal Iblis lainnya diam satu persatu. Ini tidak mudah dijawab. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, Anda akan mati. Oke, aku tidak ingin mempermalukanmu. Selain peringkat Raja Iblis, seharusnya ada yang lain di konferensi Pulau Iblis ini. Kata Qin Chen menoleh. Dia bisa melihat bahwa ketika Raja Iblis Batu Hitam mengatakan dia akan membawa mereka ke konferensi Pulau Iblis, ke-9 Jenderal Iblis ini semuanya menunjukkan keterkejutan. Tidak perlu terlalu bersemangat untuk menghadiri pertemuan semacam ini dengan Raja Iblis peringkat 16 kan. Jenderal Iblis pertama itu benar, selain peringkat Raja Iblis, setiap kali konferensi Pulau Iblis, jika ada Jenderal Iblis yang ingin menjadi Raja Iblis, mereka dapat memulai tantangan Raja Iblis, jadi itu adalah pertemuan yang paling dinantikan dari banyak Jenderal Iblis top.
Itu salah satunya. Kedua, jika ada iblis yang menonjol di pertemuan Pulau Iblis dan tampil baik, mereka akan dipanggil oleh Raja Iblis Abadi, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki kolam gelap. Itulah yang kami nantikan, kata Jenderal Iblis kedua sangat bersemangat. Kolam gelap, ucap Qin Chen bingung. Kolam gelap adalah kolam ajaib di tanah suci Laut Iblis di bawah komando Raja Iblis Abadi. Kolam ajaib ini mengandung kekuatan gelap yang mengerikan. Ketika Anda memasukinya, Anda dapat membasuh tubuh dan memurnikan jiwa iblis. Itu benar-benar seperti terlahir kembali dan perubahan yang mengguncang bumi. Kata Jenderal Iblis kedua menjelaskan secara rinci, sumber iblis gelap yang sebelumnya dihadiahi Lord Mojun kepada kita adalah produk sampingan yang diekstrak dari kolam gelap, tetapi itu juga dapat memperbaiki luka kita. Setelah konferensi Pulau Iblis, selama para Jenderal Iblis menonjol, mereka akan memiliki kesempatan untuk dipimpin oleh Dewa Iblis untuk pergi ke pusat Laut Iblis dan memasuki kolam gelap untuk pembaptisan. Ini adalah harapan terbesar bagi kami. Ucap Jenderal Iblis kedua berkata dengan sangat jelas, Qin Chen juga mengerti. Kolam gelap, gumam Qin Chen matanya berkedip, samar-samar menebak. Saat ini, Qin Chen dan banyak Jenderal Iblis akan pergi. Dia kembali ke mansionnya. Kemudian, Qin Chen sekali lagi memasuki dunia kekacauan. Lord of Abyss Demon, datang dan lihatlah, benda apa ini? Kata Qin Chen mengeluarkan sumber sihir gelap kepada Lord of Abyss Demon. Master Iblis Abyss segera maju, merasakan sejenak, dan berkata, Tuanku, ini seharusnya adalah sumber iblis dari perpaduan iblis kegelapan, dan kekuatan gelap ini sangat unik, dan sepertinya telah terintegrasi sempurna dengan klan iblis saya. Wan Ling Mozun dan Tian Hu Zun juga maju, merasakannya dengan hati-hati, dan berkata dengan suara yang dalam, Qin Chen, itu memang benar, dan kekuatan kegelapan dalam sumber iblis gelap sangat rahasia. Kekuatan ini dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan iblis yang kuat dan membawa perubahan. Apa perubahannya? Kata Qin Chen buru-buru bertanya. Aku tidak tahu detailnya, ucap Wan Ling Mozun dan Tian Hu Zun menggelengkan kepala. Qin Chen mengangguk. Dia muncul di mansion, saat berikutnya, dia menghancurkan sumber iblis gelap secara instan, dan dengan keras, dia melihat untaian energi iblis gelap yang langsung memasuki tubuh Qin Chen. Ki iblis gelap ini mengandung kekuatan yang kuat dan mencoba meningkatkan kultivasi Qin Chen. Namun, kultivasi Qin Chen tidak dapat ditingkatkan oleh sumber iblis gelap ini. Kekuatan dalam tubuh Qin Chen telah tenang tanpa fluktuasi. Namun, kekuatan gelap samar-samar mulai memasuki jiwa Qin Chen, mencoba menanamkannya ke dalam jiwa Qin Chen. Kekuatan kegelapan. Gumam Qin Chen mencibir. Di tubuhnya, kekuatan darah Raja Kegelapan terguncang dengan lembut. Dalam sekejap, kekuatan gelap dihancurkan dan ditelan, dan berubah menjadi kehampaan. Apakah sumber gelap ini hanya digunakan untuk berlatih? Mei Yaoqing, kamu masuk. Kata Qin Chen mengangkat tangannya dan tidak menelan semua sumber iblis gelap, tetapi meninggalkan setengahnya. Setelah beberapa saat, Mei Yaoqing masuk. Tuanku, ucap Mei Yaoqing membungkuk di depan Qin Chen, memperlihatkan postur anggunnya dan menarik perhatian orang. Meskipun apa yang terjadi di mansion Raja Iblis belum sepenuhnya dilaporkan, fakta bahwa Qin Chen menjadi Jenderal Iblis pertama yang baru telah diteruskan ke Mei Yaoqing. Bahkan sebelumnya, mantan Jenderal Iblis pertama dan banyak Jenderal Iblis lainnya mengirim orang untuk memberikan hadiah. Ini membuat Mei Yaoqing lebih setia pada Qin Chen. Qin Chen mengangkat tangannya dan menyerahkan separuh sisa sumber iblis gelap kepada Mei Yaoqing, dan berkata, sumber iblis gelap ini dihadiahi oleh Tuan Raja Iblis. Sekarang saya memberikannya kepadamu, kamu dapat menyerapnya di sini. Qin Chen mengangkat tangannya, sumber iblis gelap hancur, dan untaian kekuatan langsung memasuki tubuh Mei Yaoqing. Nafas yang mengerikan keluar dari tubuh Mei Yaoqing. Basis kultivasi di Zun setengah langkah langsung mendapatkan jejak pertumbuhan. Dengan keras, ki iblis yang mengerikan itu melonjak. Mei Yaoqing tidak tahan dengan kekuatan yang mengerikan itu. Pakaian di tubuhnya robek, dan tiba-tiba dia menunjukkan tubuh menggoda yang tak tertandingi. Namun, Qin Chen tidak bergerak, tetapi kesadaran ilahinya memasuki tubuh Mei Yaoqing dan membuat semua yang ada di tubuhnya menjadi jelas. Keajaiban dalam sumber gelap meningkatkan kultivasi Mei Yaoqing. Pada saat yang sama,
Kekuatan kegelapan secara diam-diam terintegrasi ke dalam jiwa Mei Yaoqing, yang sangat tersembunyi.